Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Jadi gua sama Lydia bakal, presentasiin tutorial terakhir di semester ini, yaitu tutorial UAS Analisis Struktur 2. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh soal, di mana ini, contoh soal tahun lalu, UAS 2025. Jadi di sini, eee, ada soal perpindahan maya, di mana ini ada lendutan di titik 1, terus kita, dikasih persamaan kurva elastiknya itu V sama dengan V1 sin Vx per L. Nah, kita nanti bisa gunakan persamaan yang sama untuk delta V. Jadi kita langsung kerjain aja, di mana di sini kita, pertama kita coba cari dulu, gaya dalam mayanya, internal virtual work. Jadi di sini kita pakai delta W internal sama dengan, integral dari delta K KEI dx. Untuk rumusnya ini, kita pakainya yang rumus untuk kasus lentur murni. Jadi, pertama kita cari bahwa V itu kan V1 sin Vx per L. Kalau terus kita turunin sekali, dapat persamaan ini, turunin lagi, d kuadrat V per dx kuadrat buat dapetin nilai K, kurvatur. Atau kalau, bukan K juga, kappa, simbolnya kappa. Nah, kita dapat minus V1 V per L kuadrat sin Vx per L. Nah, untuk delta V-nya ini untuk gaya mayanya sama aja, kita cuma tinggal tambahin delta di depan. Delta V1 sin Vx per L kita turunin sekali dapat ini, terus kita turunin delta kappa, dapat D kuadrat dV per dx kuadrat, kita dapat hasilnya ini. Terus kita tinggal masukin aja ke rumus, kita ini, kita cari, terus kita tinggal keluarin yang nilainya konstan. Nah, kita dapat ini dengan integralnya sin kuadrat Vx per L dx. Nah, kalau kalian dari kalkulus ada identitas trigonometri, kita tahu bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, cos kuadrat x itu bisa kita sederhanakan lagi jadi 1 min sin kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, terus kita tahu bahwa 2 sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x. Jadi, tinggal kita kasih persamaannya, kita dapat ini setengah sin x kuadrat sama dengan setengah kurang setengah cos 2x. Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke integralnya, nanti kita dapat delta W internalnya ini sebagai berikut. Setelah kita dapat internal virtual work, kita cari gaya luar yang bekerja, external virtual work-nya. Ini rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah, ini maksudnya delta I adalah maksudnya perpindahan maya, maksudnya delta I dikali PI. Terus ini kita sama dengan minus P minus P karena gayanya ke bawah, minus P terus delta V 3L per 2. Ini bukan maksudnya delta V dikali 3L per 2, tapi ini kayak Fx, jadi F dalam kurung X. Jadi ini dalam kurungnya ini maksudnya. Nah, ini maksudnya ini, delta Vx sama dengan delta V1 sin Vx per L. Nah, jadi delta V dengan X 3L per 2 adalah ini hasilnya. Kemudian kita cari delta W eksternalnya adalah minus P kali minus delta V1. Kemudian delta W eksternalnya adalah ini, P kali delta V1. Kemudian kemudian kita tahu bahwa prinsip kerja maya itu delta W internal itu sama dengan delta W eksternal, gaya maya yang terjadi di dalam sama dengan gaya maya yang terjadi di luar. Jadi kita tinggal ya bikin persamaannya aja, kita dapat V1-nya sekian. Kemudian kita hitung perpindahan di titik 1, di mana di sini kita tinggal masukin aja X-nya itu 3L per 2. Kemudian kita masukkan. Nah, kita dapat bahwa bahwa V pada saat X-nya itu 3L per 2 itu adalah sekian. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini adalah soal akibat pengaruh suhu. Jadi di sini ada balok, ini kalau kalian mungkin pernah lihat atau familiar dengan tugas-tugas kalian kemarin. Jadi di sini kita dikasih balok, bahwa suhu di sisi bawah dari balok di bentang BC itu
dipanaskan hingga mencapai 40 derajat Celcius. Suhu di sisi atasnya hanya 15 derajat Celcius dengan gradien suhu yang seragam di antaranya. Nah, kemudian kita dikasih koefisien thermal alfa sekian, kemudian modulus elastisitasnya sekian. Nah, kita disuruh nyari reaksi perletakan putaran sudut di ABCD dan gaya dalam. Jadi kita tinggal cari aja rumusnya untuk ini apa yang momennya ada M akibat pengaruh suhu. Jadi kita dapat ini rumusnya kita masukin aja angka-angkanya, kita dapat 30 kali 10 pangkat 3 kilonewton milimeter. Kemudian ini sama seperti bagian-bagian sebelumnya, balok, portal ataupun rangka batang, kita cari dulu matriks kekakuan masing-masing. Jadi ini member 1, member 2, dan member 3. Kita cari matriks kekakuan untuk member 1 didapat sekian, member 2 kita dapat sekian, member 3 kita juga dapat sekian. Nah, kemudian tinggal kita assembly matriksnya aja, S, kita dapat ini. Kemudian PF-nya itu adalah 30 dan minus 30, karena ini tadi hasil efek suhu. Kemudian P-nya 0 karena tidak ada gaya di join dari luar. Kemudian P kurang PF. Kemudian tinggal P kurang PF sama dengan S kali D. Dapat D-nya sekian ini. Oke. Setelah itu kita tinggal cari gaya dalamnya aja. Jadi kita tadi dari D kita dapat U-nya. Kemudian tinggal kita K kali U aja. K kali U ya dapat sama dengan Q. Jadi kita dapat Q-nya ini. Untuk member 2 sama, member 3 sama, kita dapat reaksi perletakannya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk gaya gesernya. Untuk diagram gaya geser dan juga diagram gaya momennya. Oke, selanjutnya ini bisa dilanjutkan oleh Lydia. Untuk soal nomor 3, UAS tahun lalu. Jadi di sini dikasih struktur portal, yang mana jelas tidak simetris ya, jadi ini pasti portal tidak bergoyang. Dan di soal dikasih tahu kalau misalkan dalam satu matriks kekakuan merepresentasikan gaya yang terjadi di masing-masing DOF akibat deformasi satu satuan yang terjadi di salah satu join dan deformasi pada DOF lainnya itu adalah 0. Nah, kalian tuh diminta untuk menjawab yang A, kalau misalkan join B itu dikasih rotasi satu satuan dan DOF lainnya 0, bagaimana gitu momen di join A, B, C, D, dan E. Oke. Sebenarnya untuk soal ini, konsep dasarnya sama seperti kita mengerjakan portal tidak bergoyang. Jadi, basically ada matriks kekakuan lokal yang 6 kali 6 itu, yang mana harus ditransformasikan supaya jadi matriks kekakuan global gitu. Jadi, basically tiga rumus ini aja. Dan yang pertama dilakuin tuh, kita kasih penomoran dari setiap join. Baik yang DOF maupun yang support. Terus tentuin arah-arahnya dan juga nomor per elemen gitu. Nah, di sini apa ya, karena kita tuh nggak diminta nilainya eksak kan, selama prosesnya juga bisa disederhanakan gitu dengan memisalkan matriks-matriks ini dengan variabel. Maka dari itu, di sini dikerjakannya itu dengan memisalkanlah suatu variabel. Di sini untuk 4 member, kalau untuk arah lokalnya apa ya, pemisalannya kayak gini. Jadi A1 itu artinya yang EA per L, B1 itu yang min EA per L, dan sebagainya gitu. Nah, untuk arahnya juga di sini untuk apa ya, biar nggak terlalu ribet lah. Kalian transformasinya disamain aja gitu. Kayak kalau
elemen yang horizontal kanan semua, kalau yang elemen vertikal ke bawah ya ke bawah semua gitu. Nah, untuk yang member 1 nih karena vertikal, jadi di arah lokal ini perlu ditransformasiin gitu terhadap berapa nih? Berarti 270 derajat kan. Tapi di sini apa ya, tanda tuh nggak ngaruh sih, minus positifnya, lebih ke concern pemisalannya aja gitu. Untuk yang member 2 di sini karena membentuk 0 derajat, jadi sama lokal dan globalnya, ya yang bedain paling penomorannya aja sih. Di sini kayak, ini kalau member 1 1, member 2 2, member 3 di sini 3, member 4 4 gitu. Jangan lupa juga untuk penomoran dari setiap di matriksnya. Selanjutnya, jadi dikasih tahu kan kalau di join B itu dikasih rotasi satu satuan, yang mana join B yang rotasi itu adalah nomor 3. Nah, di sini tuh basically juga sama, pakai yang persamaan P sama dengan S kali D, yang mana S ini adalah, biasanya itu matriks assembly kan. Cuman karena dari soal tuh ditanya adalah momen dari setiap join, yang mana assembly itu kan isinya DOF ya, biasanya degree of freedom gitu. Nah, kayak join A, D, dan E itu kan dia terkekang gitu. Jadi di sini definisi dari awal tuh matriksnya yang 15 kali 15 aja, since ada 15 nomor. Ada 15 lah total base dan support-nya. Nah nah terus karena, yang dikasih adalah rotasi 1 di join B, yang mana itu adalah tadi nomor 3. Jadi di sini yang di definisi ini yang nomor 3 aja, yang lainnya 0. Nah ini untuk, ngisinya sama kayak sebelumnya ya, kalau misalkan 31 ya cari aja 31 di sini, D1 gitu, dan seterusnya. Untuk nilai P-nya, biasa aja P1 sampai 15, dan untuk nilai displacement-nya 0 sampai, eee, 1 sampai 15 tuh yang diisi 1 berarti cuman yang P3 doang kan. Nah ya udah di sini, cara ngerjainnya adalah kalau misalkan di momen momen yang ini, misalkan join B yang MBA. Nah ini MB itu kan pasti sama aja kayak MBC kan, yang 3, artinya MB itu P3. Nah P3 di sini itu kan H1 plus H2 dikali dengan 1 nih displacement-nya. Nah kita lihat aja H1 sama H2. H1 di sini kan yang ini ya, yang mana itu sama aja kayak 4 EI per L. Nah karena H1 dan H2 berarti 4 EI per L untuk elemen 1 ditambah 4 EI per L untuk elemen 2. Nah karena elemen 1 dan elemen 2 ini 4 meter, masing-masing 4 meter, jadi ya udah EI plus EI ya 2 EI. Terus, misalkan yang C gitu. Untuk yang di join C di sini MCE sama MCD sama MCB ya berarti. Nah untuk yang MCB kan ini nomor 6. Ya kita lihat aja gitu di nomor 6. Kan R2 ya. R2 ya di sini R2, di sini R yang 2 EI per L gitu. Untuk elemen 2 kan 4 meter, berarti 2 EI per L ya berarti 0,5 EI. Dan gitulah seterusnya. Nah, untuk yang soal yang B, ini juga sama kayak yang A, tapi yang diminta adalah yang diketahui adalah dia itu dikasih satu satuan, rotasi satu satuan di join C, yang mana itu nomor 6. Sebenarnya yang tadinya ada di nomor 3 ini kita pindah aja ke nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini juga hasil penjumlahan dari kekakuan matriks sebelumnya ya, kayak biasa. Terus, diminta misalkan momen di AB. Nah, momen di AB ini kan nomor 15. Kita lihat nomor 15 itu kan 0, berarti 0. Terus misalkan ini yang momen di CB. Momen di CB ini kan tadi dikasih displacement satu satuan. Jadi CB, CD sama CE-nya itu sama gitu nilainya. Sama ini nomor 6. T6 itu adalah T2 plus H3 plus H4. T2 itu kan 4 EI per L. Ini yang ini T. Itu kan 4 EI per L. Elemen 2 itu kan 4 meter. Ya udah 4 EI per 4. Terus 4 EI H2 tadi kan H3 itu kan 4 EI per L3. Yang mana L3 itu 4 meter dan H4 itu adalah 4 EI per L4 yang mana L4 itu adalah 5 meter. Jadi nilai momen di join C ya dijumlahin aja 2,8 EI. Begitu juga dengan yang lainnya gitu berdasarkan apa yang ditanya dari soal.
Itu untuk yang B. Terus untuk yang C adalah diminta untuk buat stiffness matrix struktur. Dengan notes di sini poin 3C bisa diselesaikan dengan membuat matriks kekakuan tiap elemen, kemudian melakukan assembly matriksnya. Nah, kekakuan setiap elemen ini kan udah kalian buat dari awal ya. Jadi tinggal assembly matrix. Nah, untuk assembly matriksnya ini sebenarnya jadi dulu waktu aku sebenarnya aku bikinnya 515 sih, tapi karena di sini ternyata diminta assembly matriksnya, jadi harusnya dosnya aja gitu, yang mana 7x7 udah cukup. Nah, ini untuk yang 7x7, ya ini seperti biasa ya dijumlahin, dan akan lebih baik, apalagi kalau masih ada waktu, ketika ujian nanti, dijabarin aja gitu, dengan nilai EI dan EA-nya tuh 4. Nah, segitu aja sebenarnya tutorial dari kami. Kalau sebelumnya aku nanya kan, Pak Erwin tuh bilangnya bahas tentang portal, yang mana portal kalian kan waktu UTS tuh belum ada, jadi kemungkinan bisa keluar di UAS. Jadi pelajarin juga portal yang tidak bergoyang maupun yang bergoyang, dan lebih ke apa ya, hafalin rumus-rumusnya aja sih, takutnya nggak dikeluarin sama Pak Erwin. Terus virtual work yang tadi juga udah dijelasin nama Jambul, terus static condensation juga udah dijelasin dan udah pernah ada tugasnya, harusnya sudah aman sih. Jadi ya gitu aja. Semangat UASnya. Untuk tutor-tutor tahun-tahun sebelumnya diupload bersamaan dengan tutorial ini, jadi bisa latihan soal dari soal-soal lainnya juga. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, bisa chat aku ataupun Jambul. Makasih guys.